Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Maulida dengan NIM 19521131 akan menjelaskan tentang proses engineering flow diagram, perancangan pabrik asam tereptalat dari parasilen dan asam asetat dengan proses oksidasi. Seperti yang telah kita ketahui, asam tereptalat itu merupakan senyawa organik dengan rumus kimianya C6H4 CO2H2. Asam tereptalat ini berbentuk padatan putih yang merupakan komoditas kimia yang digunakan secara umum sebagai pembuatan polyester polietilen tereftalit yang digunakan untuk membuat serat dan botol plastik. Beberapa juta ton diproduksi setiap tahunnya untuk asam tereptalat ini. Nah, di bawah ini bentuk dari purified terephthalate acid atau asam tereptalat. Asam tereptalat itu sendiri yaitu berupa padatan kristal, bisa digunakan untuk menjadi produk polyester atau benang, polyester filament yarn atau benang, dan polyester staple fiber. Dan untuk produksinya itu menjadi produksi tekstil dan juga bisa untuk produksi plastik, botol ataupun film. Untuk rumus kimia sendiri, untuk reaksi yang berlangsung di dalam reaktornya tersebut yaitu C8H10 plus 3O2. C8H10 ini parasilen ditambah oksigen menjadi C8H6O4 atau asam tereptalat tersebut dan H2H2O. Nah, berikut adalah diagram alir proses pembuatan asam tereptalat tersebut. Untuk uraian prosesnya sendiri itu ada 3 bagian, yaitu persiapan bahan baku dan bahan yang lainnya untuk asam tereptalat, lalu ada proses reaksinya, dan kemudian ada proses pemisahan. Nah, untuk persiapan bahan bakunya sendiri itu ada di dalam tangki 02 ini terdapat parasilen atau C8H10. Bahan baku parasilen ini kemurniannya 99,7%. Nah, disimpan dalam tangki penyimpanan T2 ini berbentuk silinder tegak pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Nah, kemudian di dalam tangki kedua ini disimpan asam asetatnya untuk kemudian dicampurkan ke dalam mixing tank ini. Nah, asam asetat ini fungsinya sebagai pelarut dengan rasio parasilen dan asam asetat tersebut 1:2 yang disimpan di dalam tangki T03 ini dengan kapasitas pakainya 1 bulan. Lalu kemudian dari parasilen dan asam asetat ini kemudian dipompa untuk kemudian dimasukkan ke dalam mixing tank, dan di dalam mixing tank ini kedua senyawa tersebut dicampurkan dan kemudian ditambahkan katalis untuk mempercepat laju reaksi. Nah, katalis yang digunakan ini yaitu kobalt bromida dan mangan bromida, merupakan katalis yang dimasukkan ke dalam mixing tank ini. Setelah bahan tersebut dicampurkan jadi homogen, lalu dipompakan dan menuju ke heat exchanger untuk kemudian dinaikkan suhunya. Lalu kemudian setelah itu terjadi proses reaksi pada tangki reaktor oksidasi. Pada reaktor R01 ini terjadi reaksi oksidasi parasilen pada fase cair dengan suhu 210 derajat. Nah, kondisi tekanannya
6,98 atmosfer. Dalam reaktor ini berlangsung secara eksotermis. Produk yang keluar dari reaktor ini berupa produk utama dari parasilen tersebut dan oksigen. Reaktor ini jenis reaktor yang digunakan pada proses pembuatan ini yaitu reaktor continuous stir tank atau CSTR, yang merupakan reaktor kontinu karena di dalam pembuatannya itu secara kontinu, bukan secara batch. Lalu kemudian setelah itu setelah reaksi berlangsung di dalam reaktor, kemudian umpan dimasukkan ke dalam separator. Nah, separator ini dinamakan separator rotary vacuum filter. Nah, di dalam proses rotary vacuum filter ini terjadi proses pemisahan antara liquid dan padatan. Nah, untuk liquidnya sendiri diumpankan menuju menara distilasi. Untuk yang padatannya menuju screw conveyor dan kemudian untuk dipisahkan melalui rotary dryer. Nah, rotary vacuum filter ini digunakan untuk memisahkan si slurry antara asam tereftalat tersebut dan asam asetat. Antara asam tereftalat dan liquid tersebut. Kondisi dari rotary vacuum filter ini dalam tekanan 0,8 atmosfer dan suhunya 90 derajat Celcius. Padatan yang terpisah dari si rotary vacuum filter ini akan dibawa menuju screw conveyor. Di dalam screw conveyor ini, lalu kemudian dipisahkan lagi menggunakan rotary dryer yang bekerja pada kondisi tekanan 1 atmosfer dan suhu 110 derajat Celcius. Kemudian asam tereftalat yang sudah kering ini diumpankan untuk ke dalam silo tersebut menuju ke tangki penyimpanan yang terakhir melalui bed conveyor dan bucket elevator. Kemudian asam tereftalat ini menjadi produk yang murni yang telah disimpan di dalam silo tersebut. Untuk liquid yang terpisah untuk liquid yang diumpankan ke dalam menara distilasi ini fungsinya untuk memisahkan antara asam asetat tersebut dengan air. Hasil atas dari menara distilasi ini adalah air yang kemudian dialirkan menuju unit pengolahan limbah, dan hasil bawah ini berupa asam asetat yang diumpankan kembali ke dalam mixing tank tersebut. Dan penyimpanan asam tereftalat yang sudah disimpan di dalam silo, kemudian ini sudah menjadi asam tereftalat murni. Sekian penjelasan tentang perancangan asam tereftalat dari parasilen dan asam asetat. Dengan proses oksidasi ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.